Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Sri Sini pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan setelah minggu kemarin, yaitu tentang ekonomi kreatif. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi suatu negara untuk kesejahteraan masyarakat. Materi yang akan kita bahas adalah 1. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang kedua, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama, pusat-pusat keunggulan ekonomi. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Contoh-contoh pusat keunggulan ekonomi di Indonesia antara lain: A. PT Freeport Indonesia. Perusahaan ini meliputi tambang biji tembaga, emas, dan perak. PT Freeport Indonesia ini menambang, memproses, melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah di dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia, dan berhasil memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh pelosok dunia. B. Perusahaan tambang minyak atau PTN. Minyak bumi tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia. Jauh sebelum Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan, perusahaan minyak asing telah banyak menyumbangkan di beberapa tempat di Indonesia seperti di Wonokromo, Pangkalan Berandan dan Cepu, Balikpapan, Pelaju, Sungai Kirong. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum hingga bisa langsung digunakan ataupun produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Beberapa contoh kilang minyak di Indonesia sebagai berikut. 1. Kilang Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Kilang minyak ini memiliki sejarah panjang sebagai pelopor dimulainya eksplorasi minyak di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1883. Setelah mengalami beberapa proses penanganan baru, pada tahun 1945, Pangkalan Minyak Berandan diserahkan oleh pihak Jepang atas nama sekutu kepada bangsa Indonesia. Kapasitas kilang ini mencapai 5.000 barel per hari. Sayangnya kilang ini ditutup sejak awal 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. Yang kedua, Kilang Dumai. Kilang Dumai atau Pekning di Riau. Kapasitas Kilang Dumai mencapai 127.000 barel per hari. Berbagai produk bahan bakar minyak atau BBM
dan non-BBM yang bukan termasuk BBM sudah dihasilkan dari kilang Putri 7 Dumai Sungai Pekning dan telah didistribusikan di berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Kilang ini dimiliki oleh Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 2 Dumai Kilang Pelaju Sumatera Selatan. Kilang ini terintegrasi dengan kilang petrokimia dan memproduksi produk-produk petrokimia, yaitu purified teraphthalate acid atau PTA dan paraksilin. Yang ketiga, kilang Cilacap. Pengolahan 4 Cilacap merupakan salah satu unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yaitu 348.000 barel per hari dan terlengkap fasilitasnya. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu, kilang Cilacap ini merupakan satu-satunya kilang yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. 4. Kilang Balikpapan. Kilang ini berada di Kalimantan Timur di tepi Teluk Balikpapan yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari. Kilang ini bertugas mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. 5. Kilang Kasim. Kilang ini terletak di Malabam, Desa Malabam, Kabupaten Sorong, Papua, bersebelahan dengan Kasim Marine Terminal atau KMT Petrocina sebelah selatan kota Sorong. Kilang ini mempunyai kapasitas 10.000 barel per hari, dirancang untuk mengolah crude atau minyak mentah dan dapat memberikan kontribusi 15% dari total kebutuhan Malirja. Nah, anak-anak, Malirja. Apakah Malirja itu? Yaitu singkatan dari Maluku dan Irian Jaya, yang mana pasokannya didapatkan dari kilang Kasim. Kemudian yang keenam, kilang Cepu. Kilang Cepu merupakan perminyakan Cepu yang secara resmi pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi perusahaan tambang minyak negara Indonesia. Tugasnya menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Pulau Jawa. PTMN Cepu ini sangat bermanfaat bagi angkatan perang pada saat itu. Kilang ini ditopang oleh 6 wilayah lapangan minyak, yaitu Kawenangan, Ledok, Gelondo, Semanggi, Tapen, dan Tambak Rejo. Yang ketujuh, kilang Balongan. Kilang ini merupakan kilang yang paling terakhir dibangun oleh Pertamina dari 7 kilang yang ada di Indonesia. Balongan mempunyai nilai strategis dalam menjaga kestabilan pasokan BBM ke daerah khusus ibu kota Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sekitarnya, yang merupakan sentra bisnis dan pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga, batik. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan sejak dahulu, yang mana hasil kain batik di Indonesia berdasarkan ciri khas dari berbagai daerah di Indonesia. Batik yang terkenal di Indonesia antara lain adalah batik Surakarta, batik Yogyakarta, batik Pekalongan, dan masih banyak lagi batik-batik yang berasal dari daerah lain di Indonesia. Hal ini mampu menembus pasar internasional dan menjadikan bagian dari budaya Indonesia yang bisa mengangkat bangsa Indonesia sampai ke mancanegara. Yang terakhir yaitu pengaruh pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Antara lain,
Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh dalam dari berbagai bidang kehidupan, baik bersifat positif maupun negatif. Nah, pengaruh itu antara lain yaitu yang pertama, migrasi penduduk. Nah, pengaruh migrasi penduduk di sini adalah pengaruh yang ditimbulkan dari perpindahan penduduk, di mana keadaan ekonomi sangat baik ataupun lingkungan yang baik untuk mengadakan kegiatan ekonomi, maka disitulah banyak penduduk melakukan migrasi atau perpindahan. Yang kedua yaitu transportasi. Transportasi di sini adalah tentang adanya tempat-tempat ataupun alat-alat perhubungan. Jadi suatu tempat yang mana di situ keadaan ekonominya sangat baik, maka transportasinya pun juga akan mendukung. Kemudian yang ketiga, lembaga sosial ekonomi. Nah, dengan keunggulan ekonomi di suatu tempat, maka akan menyebabkan adanya lembaga-lembaga sosial ekonomi yang terkait yang sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi masyarakat tentunya. Ya. Kemudian yang keempat adalah bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan di sini juga menentukan adanya keunggulan ekonomi, di mana rakyat pendidikannya maju, tingkat pendidikan sudah bisa istilahnya sejajar dengan pendidikan luar negeri tentunya, maka kita juga akan menjadikan pusat-pusat keunggulan ekonomi yang tidak kalah dengan ekonomi yang sudah dirintis ya sejak dahulu dengan daerah mancanegara. Nah, tentunya di sini juga didukung oleh pendidikan dari para warga negara ataupun para pemuda yang siap melaksanakan pendidikan lebih maju sehingga bisa istilahnya menyaingi ataupun bisa menyamakan dengan pendidikan yang ada di luar negeri. Yang kelima adalah pekerjaan. Nah, dengan pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka di sini akan membuka peluang pekerjaan bagi para lulusan-lulusan sarjana maupun para pemuda ya, yang sudah melaksanakan ataupun yang sudah menuntut ilmu, kemudian ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, yaitu lewat pekerjaan atau membuka lapangan kerja. Nah, disinilah materi untuk yang kedua tentang keunggulan-keunggulan ekonomi yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu dengan adanya pengaruh pusat keunggulan ekonomi, berarti budaya bangsa Indonesia juga akan meningkat ya, dan bisa atau akan terkenal juga di mancanegara. Demikian keterangan dari Ibu, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa kalian buka buku modul untuk latihan soal-soal ataupun tugas yang mana nanti dikerjakan di lembar folio. Kemudian kalian juga membaca buku paket yang sudah kalian miliki dari peminjaman perpustakaan, dan kalian bisa menyimak dari PJJ yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tentunya. Dan jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan, yaitu tidak lupa dengan 3M, selalu setelah berpergian itu mencuci tangan dengan sabun. Kemudian yang kedua, selalu jaga jarak, dan yang ketiga tidak lupa memakai masker. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.